Shalom, saudara-saudari terkasih, Sobat ICC, dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik aja dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dalam 2 minggu terakhir ini, mungkin kita sering dengar berita, kondisi menjadi nggak kondusif, terutama di sektor politik. Indonesia mengalami demonstrasi besar-besaran dan cenderung ada tindakan anarkis di beberapa kota besar. Itu pun berdampak mungkin kepada pekerjaan, kepada sektor ekonomi, di mana nilai saham anjlok, rupiah, dan segalanya. Kita harap kondisi ini nggak berjalan lebih lama. Situasi ini menyebabkan orang banyak khawatir, orang banyak takut bagaimana ke depannya. Belum lagi banyak sektor usaha ataupun lapangan pekerjaan yang belum pulih setelah didera COVID-19 semenjak 2020 lalu. Lalu muncul isu politik, cenderung ada isu rasisme juga, dan segalanya yang bikin kita semua mungkin ketar-ketir. Hari ini dengar berita, besok dengar berita sudah berganti lagi, dan kita bingung gitu. Mau dengar opini apa, pendapat apa, influencer di sosial media bebas berpendapat, bisa cenderung provokasi juga. Tapi aku mau mengingatkan satu hal, apapun kondisi hidup, apapun kondisi situasi, apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan ingin kita tetap tenang. Judul devotion hari ini adalah tetap tenang. Tuhan ingin kita tetap tenang, apapun kondisi dan situasi saat ini. Ketenangan kita bukan berasal daripada kekuatan kita sendiri, tetapi berasal daripada kekuatan Tuhan itu sendiri. Kita itu terbatas, tapi Tuhan gak terbatas. Kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Versi bahasa Inggrisnya, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still artinya tenang. Be still artinya tidak terprovokasi, tidak terpengaruh situasi. Be still artinya tetap yakin dan percaya apapun yang sedang dihadapi. Tuhan itu berotoritas dan berkendali dalam setiap musim kehidupan kita tanpa terkecuali. Poin nomor 1, Tuhan itu berotoritas, memegang kendali penuh di setiap musim kehidupan kita tanpa terkecuali. Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu penolong di dalam kesesakan dan sangat terbukti. Tetap tenang itu bukan berarti pasrah. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa, karena kita itu adalah rekan sekerja Allah. Tetap tenang itu berarti selalu memiliki pengharapan baru di dalam Tuhan. Percaya penuh bahwa Tuhan memegang kendali, bahwa Tuhan berotoritas, dan Dia adalah Tuhan yang setia. Poin berikutnya adalah gimana kita supaya tetap tenang. Yakin akan penyertaan Tuhan. Kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Tuhan ingin kita percaya bahwa Dia menyertai kita selalu. Bahwa Dia adalah Allah kita yang hidup. Bahwa Dia akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Gak ada yang terlambat dan gak ada yang hancur, gak ada yang gak berpengharapan di dalam Tuhan. Selalu ada pengharapan baru di dalam Kristus Yesus. Apapun kondisi, misalkan ekonomi sekalipun, akankah kita berpegang pada krisis kita? Akankah kita berpegang pada kekhawatiran kita? Akankah kita berpegang pada opini-opini, pendapat, berita, atau berita dari influencer apapun? Atau kita mau berpegang pada firman Tuhan? Kitab Filipi pasal yang ke-4 ayat ke-19. Allahku sanggup mencukupkan keperluan berdasarkan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Mana yang kita mau percaya? Firman Tuhan atau opini publik, berita dan situasi yang sedang terjadi? Sebab janji Tuhan gak pernah berubah, firman Tuhan ya dan amin. Poin berikutnya adalah gimana tetap tenang, tetap berdoa dan percaya. Kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Tuhan ingin kita punya hubungan sama Dia.
dekat sama dia. Tuhan itu bukan seperti emergency call di saat kita butuh, baru kita mendekat. Tapi Tuhan rindu kita punya keintiman, punya hubungan bapa dan anak yang dibangun dari hari ke hari. Di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur, kita bisa berkomunikasi, kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, membangun hubungan hari demi hari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, sebab penyertaan berkat Tuhan terus baru setiap pagi. Kasih karunia dan rahmat-Nya terus baru setiap pagi. Kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Apapun situasi saat ini, mungkin pekerjaan saudara nggak baik-baik aja, hubungan saudara nggak baik-baik aja, usaha saudara nggak baik-baik aja. Dan aku pun mungkin nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Tapi tetap yakin, tetap percaya, berdoa lagi, berserah lagi, mengandalkan Tuhan di dalam setiap musim. Kalau Dia adalah Allah yang peduli sama kita, Dia adalah Allah yang dekat sama kita, Dia adalah Allah yang setia yang tak pernah meninggalkan kita. Kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Saudara, apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita renungkan, itu pun yang akan menguasai pikiran dan hati kita. Apakah kita mau terbelenggu oleh karena keadaan dan situasi? Apakah kita mau terbelenggu oleh karena situasi yang gak kondisif atau oleh karena berita dan pendapat orang yang negatif? Atau kita mau mengisi hati dan pikiran kita tertuju pada Kristus dan kebenaran firman-Nya. Di saat kita mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan kebenaran itu adalah firman dan janji Tuhan sendiri. Aku akan tutup sedikit dengan sedikit quotes. Trust more, worry less. Semakin kita percaya Tuhan, semakin kita nggak khawatir. Semakin kita percaya Tuhan, semakin kita nggak khawatir. Surrender more, be fearless. Saat kita berserah dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, Dia akan memegang kehidupan kita dan kita nggak takut lagi. Bukan karena kekuatan kita, tapi kita yakin akan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan lebih dari segalanya. Di saat kita mengalami hubungan yang intim bersama Tuhan, di saat kita hidup di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, itu lebih terpenting dan itu lebih dari segalanya. Dan poin yang terakhir yang ingin saya tanamkan di saat situasi yang mungkin gak baik-baik aja. Sudahkah saudara-saudari tertanam di dalam komunitas yang tepat? Saya pribadi mengalami di mana saya tertanam di komunitas iClick ICC, di mana saya mengalami situasi yang gak baik, tapi saya mengalami penguatan oleh saudara-saudari seiman, ada firman yang dibagikan, ada hubungan yang dibangun, sehingga kita bisa saling bertumbuh, kita saling support, saling tolong satu sama lain. Saya ingin bahas sedikit tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan, mukjizat pertama di saat air berubah menjadi anggur di pernikahan di Kana. Saat tengah-tengah pesta, bahkan pesta menjelang terakhir, semua panik, semua khawatir karena stok anggur habis. Bahkan di menit-menit terakhir, Tuhan sanggup mengadakan mukjizat di mana air berubah menjadi anggur. Pesta berjalan dengan baik, bahkan anggur yang diubah dari air tersebut merupakan anggur kualitas terbaik di dalam pesta itu. Apapun kondisi saat ini, mungkin saudara terjepit, tidak punya harapan, merasa semuanya buntu, bahkan sampai saat-saat terakhir. Masalah adalah tempat Tuhan melakukan mukjizat. Masalah adalah tempat kita bertumbuh, kita akan kapasitasnya diperbesar lagi, dan punya pengharapan baru di dalam Tuhan. Saat murid-murid mengalami badai di sungai Danau Galilea, Yesus dengan santainya tertidur, semua panik, sampai menanyakan, "Guru, apakah engkau nggak peduli sama kami? Kapal ini mau tenggelam, kami nggak tahu harus gimana, apa kami akan celaka, mati, atau binasa?" Yesus bangun dengan santainya, Dia bilang kepada itu, "Diam dan tenanglah." Apapun masalah dan badai hidup saudara saat ini, perkatakanlah di dalam nama Tuhan Yesus, "Diam dan tenanglah." Diam dan tenanglah. Bukan dengan kekuatan kita sekali lagi, tapi kita yakin akan hubungan, akan penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Apapun kondisinya, asalkan di dalam pemeliharaan, di dalam hadirat dan penyertaan Tuhan, semuanya akan baik dan semakin baik. Poin yang ingin saya ingatkan lagi kembali kepada saudara. Pertama, Tuhan itu berotoritas, berkendali
di dalam setiap musim kehidupan tanpa terkecuali. Poin nomor 2, yakin akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Poin nomor 3, tetaplah berdoa dan percaya. Yang terakhir, tertanam di komunitas yang tepat. Semakin kita percaya, semakin kita gak akan khawatir. Semakin kita berserah, Tuhan yang berkendali memegang semuanya, dan kita gak takut lagi. Karena kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Aku berdoa di tempat ini Tuhan, jemaat di gereja ini, supaya boleh mengenal bertumbuh Engkau secara pribadi. Miliki pengalaman iman, kedalaman bersama Engkau. Apapun kelemahan, ketakutan, kekhawatiran kami masing-masing Tuhan, Kau jauh lebih mengenal kami dibanding kami mengenal diri kami sendiri. Biarlah Tuhan kuat kuasa-Mu yang menopang, penyertaan pemeliharaanmu sempurna, damai dan sejahtera-Mu turun atas kami semua. Berkat Tuhan mengalir melingkupi kami semua. Berkati usaha jemaat ICC, pekerjaannya, keluarganya, hubungannya, semuanya Tuhan dalam pemeliharaan, penyertaan, kendali Engkau yang sempurna. Yang takut Tuhan berikan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru. Yang lemah Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Yesus, nyatakanlah pribadi-Mu lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, untuk Indonesia, untuk kota Bandung. Biarlah Tuhan, Kau yang berdaulat berotoritas penuh. Setiap kebijakan yang dipimpin, setiap kebijakan yang dibentuk oleh pemimpin kami, adalah Engkau sendiri yang bercampur tangan dan otoritas. Sehingga kami, bangsa kami dipulihkan, bangsa kami hidup di dalam damai-Mu, bangsa kami hidup dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kemuliaan-Mu nyata. Pakailah ICC dan komunitas yang ada di gereja ini menjadi tempat untuk bertumbuh dan mengasihi di dalam Engkau. Serahkan seluruhnya diri kami semua Tuhan Yesus. Masuk ke dalam rancangan-Mu yang sempurna. Dan biarlah di dalam kelemahan kami, kasih karunia-Mu lebih dari cukup. Kuat kuasa-Mu yang menopang. Terima kasih Bapa, kami punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, percaya, dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah bergabung di acara Devotion Gereja ICC. Sampai jumpa di acara Devotion Gereja ICC berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.